Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Mari senyum sebelah kanan kiri. Ya, bilang begini, good to see you. Senang ketemu dengan saudara. Ya, thank you buat semua tim yang sudah melayani. Ya, you guys are awesome. Thank you juga buat Bapak Gembala, semua pemimpin yang memberi kesempatan saya, mengundang saya melayani hari ini. Salam kenal dulu ya. Saya bernama Pendeta Yosafat, ya, nama lengkap saya Yosafat Hartono Prawiro, asal dari Jawa Tengah, tapi melayani Tuhan di kota Sydney, Australia. Saya sudah 25 tahun ada di benua Kangguru, dan oleh kemurahan Tuhan, saya sudah menikah berkeluarga, anak 2, istri 1, itu udah pasti Pak ya. Anak saya umur 21 dan 19 tahun. Dan saya mengembalakan gereja Hope and Harvest Church ya di kota Sydney. Kalau Bapak Ibu ke Sydney nanti mampir ya, kontak bisa beribadah bersama-sama atau ngopi bareng. Ya, siapa yang mau pergi ke Sydney angkat tangan? Nah, yang angkat tangan dicatat sama malaikat ya. Yang angkat tangan cepat angkat tangan. Haleluya. Saya dalam rangka holiday saja ya, hanya 2 minggu saya di Jakarta. Sebenarnya mengantar anak saya yang pertama karena dia sudah semester 7 ya, dia kuliah di Sydney University bagian education, dia mengajar high school, lalu dia bersama dengan teman-temannya kira-kira 18 orang, banyak bule, Asian, hanya dia yang Indonesian ya, pergi ke Bali mengajar 1 bulan di sana ya, jadi saya cuma menemani dan melepas anak saya yang pertama hari Sabtu kemarin. Dan hari Kamis sore saya akan kembali terbang ke kota Sydney. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Ini ayat tema ya yang sudah dipersiapkan ya oleh Bapak Gembala Saudara. Ya, dan saya lihat di LCD, di banner tadi di THB Plaza ya, ada sebuah tema dan ada sebuah ayat. Dan saya berdoa supaya ayat ini menjadi pegangan buat kita di tahun yang baru ini. Mari baca sama-sama ya, hanya 1 ayat. Baca dengan antusias, 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema tahun 2023 adalah bangkit dan jadi pemenang. Siapa yang mau menjadi bangkit dan jadi pemenang? Angkat tangan tinggi. Amen. Saudara, bangkit itu artinya bangun dari tidur. Ya, rise up. Itu lawan katanya lay down. Ya, kalau kita saudaraku tertidur, kita nggak akan bangkit. Tetapi saudaraku tahun ini Tuhan mencari, Tuhan mau dan Tuhan menanti setiap kita untuk tidak tertidur tetapi bangun dan bangkit. Amin. Lalu menjadi pemenang. Lawan kata pemenang adalah pecundang. Orang yang pecundang saudaraku dia menyerah di tengah jalan. Ya, lagi tanding tinju ya, lalu dia menyerah ya. Lagi tanding tenis dia menyerah. Lagi climbing saudaraku ya, menaiki puncak gunung, mereka menyerah dan turun. Nah, disitulah muncul sebuah kata yang namanya mediocre. Orang yang mediocre adalah orang yang menyerah dan saudaraku di tengah jalan dia mundur. Orang itu menjadi pecundang. Tuhan tidak mau saya dan saudara menjadi pecundang. Tapi Tuhan mau untuk saya dan saudara gerejanya, umatnya yang sudah ditebus, kita menjadi pemenang. Bukan jadi pecundang. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bilang sebelah kanan kirinya, tahun ini jadi pemenang, jangan pecundang. Amin. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana lewat ayat ini kita merenungkan, kita mengalami, kita menghidupi sehingga kita semua sebagai gereja dari kebaktian saudaraku tadi di THB Plaza, di Court Center ini, dari setiap ibadah, setiap kul, setiap keluarga, setiap individu, saudara bisa mengalami, menghidupi sehingga janji Tuhan ini menjadi nyata dalam hidup kita. Dari ayat ini saudara, kita akan belajar 4 prinsip. Dimulai dari prinsip yang pertama. Catat baik-baik, saya sebutkan divine favor. Apa itu divine favor?
Divine favor itu adalah kasih karunia yang ilahi. Mari bilang sama-sama, divine favor. Favor of God, kasih karunia Allah itu selalu menjumpai kita. Selalu mencari kita. Selalu saudaraku dia mengelilingi bumi ini. Dia mencari orang yang bersungguh hati kepada dia. Alkitab berkata kalau Tuhan menemui orang yang bersungguh hati kepada dia. Maka dia akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Dan saya percaya tahun yang baru ini. Di pagi Sinja ini, saudara-saudara orang yang bersungguh hati. Saudara gak mengejar angpau, tapi mengejar kehadiran Tuhan. Amin. Buktinya kebaktian full. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Oh, banyak orang hari ini kejar berkat, kejar angpau, kejar hal-hal fasilitas duniawi. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus menyadari, semua karena kasih karunia ilahi yang menjumpai kita. Ingat, Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang pilih aku. Betul? Tetapi aku yang pilih kamu, aku yang menetapkan kamu. Untuk apa? Untuk pergi, bahkan menghasilkan buah, supaya buahmu itu lebat dan buahmu itu tetap. Jadi Yohanes 15 ayat 16 mengajar kepada saya dan saudara bahwa Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang cari Tuhan. His favor, divine favor, kasih karunia ilahi itu yang menjumpai saya dan saudara. Amin. Saudara Maria dan Yusuf, ya bulan lalu kita merayakan Natal. Dia adalah manusia yang biasa. Sama seperti kita manusia yang biasa. Betul? Dia sedang melakukan kegiatan saudaraku sehari-hari. Tiba-tiba saudaraku kasih karunia ilahi menjumpai Maria, menjumpai Yusuf. Mereka kaget, mereka surprise. Malaikat pembawa berita kabar baik, Gabriel, menjumpai Maria, menjumpai Yusuf lewat mimpi. Saudaraku, dia saudaraku menerima kasih karunia. Malaikat berkata, hai Maria, engkau wanita yang dikaruniai. Amin. The favor of God has found you. Kasih karunia Allah sudah menemui engkau. Dan saya percaya saudaraku, sama yang dialami oleh Maria, sama yang dialami oleh Yusuf, kasih karunia Tuhan sedang menjumpai kita semua. Katakan amin. Tuhan bisa pakai manusia yang lain, tapi kalau Tuhan pakai Maria dan Yusuf, itu semua karena kasih karunia-Nya. Amin. Satu hari Musa sedang melakukan tugas kegiatannya sehari-hari. Ya, mereka saudaraku sedang melakukan tugasnya. Saudaraku, Musa apa tugasnya? Alkitab berkata dalam Keluaran pasal 3, dia sedang mengembalakan domba. Betul? Kalau orang Jawa saudaraku, ya, saya lahir di Jawa Tengah, orang Jawa bilang lagi angon wedus. Mengembalakan domba, ya. Berarti apa? Musa ini rajin, Musa ini setia, Musa ini bertanggung jawab, mengerjakan tugas sehari-harinya. Betul saudara? Padahal dombanya bukan punya dia, tapi punya mertuanya. Siapa namanya? Yitro, ya kan? Musa bertanggung jawab, bukan dombanya tapi dipelihara, digembalakan dengan baik. Saudara, tiba-tiba dia melihat, dia mengalami sebuah perjumpaan ilahi. Tuhan menjumpai dia dalam bentuk apa? Semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Lihat, apa yang dialami Musa? Dia berhenti, stop, dia menoleh, lalu dia menghampiri. Luar biasa saudara. Setelah dia stop, dia menoleh dan menghampiri, baru di situ Tuhan berbicara kepada Musa. Musa, Musa. Betul? Saudara, ketika Bapak Ibu engkau sedang bekerja dalam setiap sehari-hari saudara, mungkin engkau sedang menyetir, mungkin engkau bekerja di pabrik, mungkin engkau bekerja di toko, mungkin engkau sedang memasak, mungkin engkau sedang belajar di sekolahmu. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Karena di situ Tuhan bisa menjumpai saudara lewat pengalaman-pengalaman yang ilahi. Sebab Tuhan selalu mencari, Tuhan selalu saudaraku memilih setiap kita. Dan dia menjumpai dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Saudaraku, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Saya lahir di kota kecil, di kota Pemalang, di Jawa Tengah. Ya,
Dulu belum ada Google Map, adanya peta yang besar begitu, dan kota Pemalang nggak ada di peta. Karena kota yang kecil, saudara. Ya, kotanya kecil, saya lahir di sebuah rumah yang kecil, kamarnya juga kecil, orangnya juga kecil. Ya, dulu saya kurus, saudaraku ya cungkring, hitam, rambut jabrik. Tukang balon nggak berani dekat-dekat saya, takut balonnya meletus. Sekarang sudah umur 50, rambut sudah mulai rontok, saudara. Ya, saya bertumbuh dulu jadi remaja pemuda yang minder. Ya nggak pede. Kalau ketemu teman wanita keringat dingin, saudara. Ya, wah semuanya keringat dingin. Saya nggak berani natap mata. Saya di sekolah jadi anak yang nakal, berontak sama papa mama. Saya nggak tahu tujuan hidup. Saya nggak tahu identitas hidup dalam hidup saya. Pulang sekolah saya nggak tidur siang. Saya kebut-kebutan sama teman-teman. Masuk geng Pacinko alias pasukan Cina Kota. Wah saudaraku kebut-kebutan pulang malam. Saya anggap rumah kayak terminal. Kalau hanya untuk makan dan tidur. Saya anggap rumah udah kayak hotel saudara. Lalu saudaraku orang tua saya marah. Kamu mesti pulang jam 9 malam. Tahu gak saudaraku saya pulang jam 1 pagi. Pintu sudah dikunci, pagar sudah digembok. Kebetulan saya jadi nginep di rumah teman. Siklusnya begitu terus saudara. Saya gak ngerti tujuan Tuhan dalam hidup saya. Sampai tahun 92 saya pergi ke Jakarta. Saya kuliah di BINUS. Dulu BINUS belum terkenal sekarang. Ya, saya kuliah di sana dan di sanalah saudaraku. Di Jakarta inilah kota yang katanya banyak kenikmatan dunia. Justru Tuhan menjumpai saya. Kasih karunia-Nya menjumpai saya. Saudara, saya datang ke sebuah gereja lokal di Gunung Sahari. Disitulah saudaraku di gereja Abba Love Ministry. Saya mengalami kelahiran baru. Saya bertobat, saya dibina, saya dimuridkan. Masuk komsel, mulai pelayanan. Dari angkut-angkut beres-beres kursi, gulung-gulung kabel, cuci toilet gereja, lipat warta. Saya lakukan semuanya. Dan saudaraku saya lulus kuliah, saya setia melayani. Satu hari pemimpin penatua gereja memanggil saya. Yosafat, kami sudah doakan kamu. Kami akan utus kamu ke kota Perth. Ada gereja Indonesia di sana yang membutuhkan pekerja dan pemimpin. Kami mau utus kamu pergi ke kota Perth, melayani di sana. Lalu ada sekolah Alkitab, Bible College yang bekerja dengan STT yang gereja kami dirikan. Memberikan sebuah beasiswa dan saya mendapat full scholarship. Saudara, tahun 98 Januari saya melayani di kota Perth. Saya sekolah Alkitab. Lalu saudaraku tahun 2000 kami menikah. Setelah menikah kami diutus berdua. Saudaraku setelah 6 bulan istri saya hamil. Ya nggak usah ditanya siapa yang menghamilinya ya. Sudah jelas lah ya. Istri saya hamil. Setelah hamil 7 bulan kami dipindahkan melayani di kota Melbourne. Saudara, pada waktu kami saudaraku datang kota Melbourne, kami nggak tahu gerejanya, kami nggak tahu jemaatnya, kami belum pernah ke kota Melbourne sebelumnya. Kami hanya melangkah dengan iman dan ketaatan. Anak pertama lahir, 2 tahun kemudian anak kedua lahir. Saudara, tahun 2003 anak kedua kami baru usia 3 bulan. Kami diminta untuk mengembalakan jemaat di kota Sydney. Jemaat ini 4 tahun nggak punya pendeta. Perintisan dari kota Perth. Waktu saya di Perth, saya melayani di kota Sydney diundang. Waktu saya pindah ke Melbourne, saya diundang ke kota Sydney. Sampai mereka bilang, Kak Yosafat, ayo datang ke Sydney, gembalakan kami. Lewat pemimpin saudaraku berdiskusi dan berdoa. Mereka meminta saya pindah ke kota Sydney. 2003 Juli sampai sekarang. Total 25 tahun saudaraku saya melayani di benua Kangguru. Kalau saya look back, saya melihat ke belakang. Semua karena kasih karunia Allah yang menjumpai saya. Dia mengangkat saya dari lumpur dosa. Dia membersihkan, membentuk, mempersiapkan. Karena umat yang diciptakannya, umat yang dibentuknya, umat itu juga yang akan dipakai untuk mempermuliakan namanya. Dan saya percaya bukan karena hebat saya dan saudara. Tetapi ayat ini berkata, syukur bagi Allah. Dikatakan tetapi artinya apa? Ada sebuah kontras. Kita gak menjadi sombong dan kita gak menjadi minder. Amin. Selalu 2 ekstrim ini. Saya dalam pengembalaan 30 tahun pelayanan saya selalu melihat ekstrim ini. Orang yang jadi sombong
Saya ketemu banyak pendeta yang jadi sombong. Saya kenal semua, bahkan banyak pendeta hamba-hamba Tuhan. Kalau pendeta datang ke kota Sydney, sering kali kontak, ngobrol, berfellowship, melayani. Pak Yohanes Anwar juga sempat melayani di jemaat pelayanan kami 10 tahun yang lalu. Tinggal di rumah kami, sejak itu kami berkenalan dan bersahabat. Saya kenalan dengan banyak pendeta. Dan saya ngalamin, saya ketemu sama pendeta yang kayaknya kok sombong, besar gitu ya, lalu sombong. Tetapi saya juga ketemu banyak hamba-hamba Tuhan yang rendah hati. Yang semua sadar semua karena kemurahan Allah. Semua karena anugerah dan kasih karunia-Nya, bukan karena kehebatan kita. Amin. Tapi saya juga jumpai ada hamba-hamba Tuhan yang minder. Ya, diajak bersekutu, diajak ngumpul, gak mau. Karena apa saudaraku? Mereka merasa gak berdaya. Waduh, pengembalaan saya sedikit Pak Yos, malu. Saya gak bisa apa-apa. Tapi ingat saudara, ayat ini berkata, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Semua karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Itu sebabnya tahun yang baru ini siap-siap saudara. Mengalami anugerah dan kasih karunia Allah yang semakin besar dan semakin besar. Amin. Musa dijumpai oleh Allah. Yusuf dan Maria dijumpai oleh kasih karunia Allah. Saulus ketika dalam perjalanan saudaraku dijumpai oleh Allah. Dia dulu pembunuh, pembakar sinagoga, gereja. Sekarang dipakai Tuhan dahsyat. Abraham dijumpai oleh Allah. Gideon di tengah-tengah pengirikan gandum dijumpai oleh Allah. Ingat, tahun 2023 ini kasih karunia-Nya yang sama akan menjumpai setiap saudara. Katakan amin. Kasih karunia-Nya tidak pernah berhenti. Dia sedang mencari. Dia sedang mau menemukan dan menjumpai kita. Dan tahun ini siap-siap mengalami perjumpaan dengan Allah. Because one touch of God's favor will turn around your situation and your condition. Satu kali jamahan daripada kasih karunia Allah itu sanggup mengubah dan memutarbalikkan situasi dan kondisimu. Karena Tuhan tidak pernah tertidur. Katakan amin. Yang kedua, saya sebut adalah divine assignment. Mari bilang sama-sama, divine assignment. Apa itu? Itu adalah tugas-tugas yang ilahi atau mandat ilahi. Saudara, siapa di sini yang pernah sekolah? Angkat tangan. Semua ya? Yang angkat tangan? Sekolah juga ya, sekolah kehidupan, ya kan? The School of Hard Knocks katanya. Apa sekolah itu? Sekolah pukulan keras katanya, The School of Hard Knocks. Setiap kita pasti formal atau informal kita sekolah. Nah, di dalam sekolah dapat PR enggak? Dapat ya? Dapat tugas enggak? Dapat ya? Kalau saya kuliah di Australia ngambil master, dapat assignment. Assignment itu tugas, ya. Paper, suruh research, suruh group assignment, tugas-tugas. Sama di Indonesia juga. Dari SD, SMP, SMA sampai sarjana, sampai lagi kuliah terus, master, doktor, sampai karburator bocor. Ya. Sekolah terus. Nah, kalau saudara dapat tugas dari dosen, dari guru, dikerjakan atau tidak? Dikerjakan ya. Kalau saudara dikerjakan, naik kelas enggak? Naik kelas ya, kalau dapat nilainya A naik kelas ya, dapat tugas lagi dikerjakan lagi naik kelas. Kalau saudara dapat tugas, saudara nggak kerjakan, apa yang terjadi? Naik kelas atau tinggal kelas? Tinggal kelas. Tangkap saudara. Siapa di sini yang bekerja? Siapa yang berbisnis? Kalau saudara bekerja berbisnis, saudara di kantor atau saudara sebagai manajer, kasih tugas sama karyawan. Saudara dapat tugas dari bos, tolong kerjakan ini, tolong follow up ini, tolong kamu jual ini. Tugas yang diberikan, saudara harus kerjakan tidak? Harus. Kalau saudara nggak kerjakan, apa yang terjadi? Dipromosi atau dipecat? Tanya sebelah kanan kirinya, pernah dipecat nggak? Oh, hal yang sama dalam prinsip kerajaan surga. Tuhan mau memberikan tugas. Tuhan mau memberikan mandat ilahi kepada setiap kita. Kok gak ada yang amin? Amin.
Loh, kalau Tuhan kasih tugas sebagai raja, sebagai bapak, dia kasih tugas sama anaknya, sama hamba-hambanya, kita harus kerjakan. Kalau kita kerjakan nilainya A, maka kita akan dipromosi, naik gaji, naik kelas. Itu yang namanya level up, next level. Dan tahun 2023 ini, saudara semua siapa yang mau next level? Siap-siap mendapatkan tugas dan mandat ilahi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya jangan jadi malas, jangan jadi tertidur. Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita jadi pemenang. Karena kalau kita bangkit, kita menerima favor, kita menerima assignment. Itu tandanya kita siap jadi gereja yang dewasa. Amin. Tidak ada saudaraku pelajar, saudaraku yang bertumbuh jadi pintar dan dewasa kalau mereka nggak ngelewatin tugas-tugas dan ujian-ujian kehidupan. Gereja Tuhan hari-hari ini sedang digoncang, dimurnikan. Supaya saudara-saudara tidak tertidur, tapi kita bangkit dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang rajin, orang-orang yang bertanggung jawab. Katakan amin. Saudara, every divine favor of God always attached with the divine assignment. Setiap kasih karunia ilahi, anugerah yang Tuhan beri selalu melekat kepada tugas dan mandat yang ilahi. Katakan amin. Kasih karunia diberikan kepada saya dan saudara. Kita diselamatkan, kita ditebus, kita diberkati. Tuhan bisa pakai yang lain, tapi Tuhan pakai saya, pakai saudara, pakai gereja di tempat ini. Bukan untuk nganggur. Bukan untuk nyantai datang ke gereja dan ongkang-ongkang kaki. Katakan amin. Tapi untuk kita semua menyadari dan bersyukur, terima kasih Tuhan semua karena kasih karuniamu. Engkau yang membawa aku kepada jalan kemenanganmu. Dan selalu kasih karunia itu melekat kepada tugas mandat-mandat yang ilahi. Di sini mandatnya apa? Tuhan mau pakai kita untuk menyebarkan keharuman. Menyebarkan keharuman kepada nama gereja? Kepada denominasi gereja? Bukan. Tapi menyebarkan keharuman, memberitakan Injil. Akan apa? Pengenalan akan Kristus. Pusatnya harus Yesus, sang kepala gereja. Ya, bukan nama kita, bukan nama organisasi, bukan nama denominasi, bukan. Tetapi pengenalan itu harus disebarkan sampai ada sebuah bau yang harum. Dan Tuhan memberikan mandat dan tugas itu kepada gerejanya. Kemarin siang saya dijemput sama Bapak Gembala Saudara Pak Anwar. Saya tinggal di Kelapa Gading, diajak makan. Ngobrol-ngobrol, dia bilang sekarang oleh anugerah Tuhan Pak Yosafat sudah 40 cabang. Wow, perintisan gereja di mana-mana. Dan saya percaya kalau Tuhan memberi mandat kepada gembala, kepada gereja ini, Tuhan juga yang akan memberi kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Tapi jangan tinggal diam. Jangan saudaraku do nothing. Tapi coba mengerti dan memahami apa yang menjadi assignment Tuhan dalam hidup saudara secara pribadi. Ketika Tuhan menjumpai Musa, dengan pengalaman yang spektakuler. Semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Lalu Tuhan memberi mandat dan tugas. Betul atau betul? Apa tugasnya? Untuk pergi menghadap Firaun. Dan membawa bangsa Israel yang menjadi budak selama 400 tahun di sana. Untuk keluar. Itulah tugas Tuhan kepada Musa. Membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Betul saudara? Selalu kasih karunia Allah yang menemui kita itu melekat menjadi satu dengan mandat dan tugas yang ilahi. Tugas Tuhan kepada Musa beda gak dengan tugas Tuhan kepada Yosua? Beda atau sama? Beda. Yosua diberi tugas apa? Membawa orang Israel yang ada di padang gurun untuk masuk ke tanah Kanaan. Musa gak membawa mereka masuk. Musa mati di Gunung Nebo. Saudara, tugas Tuhan kepada Musa, kepada Yosua, kepada Abraham, kepada Nuh, kepada saudaraku Gideon, kepada Paulus, kepada Yohanes, itu berbeda. Kalau sudah baca Alkitab saudara,
para tokoh-tokoh pahlawan iman di Alkitab selalu dia memahami menerima tugas yang ilahi. Dan dia mengerjakannya sampai akhir dan dia jadi pemenang. Amin. Tahun ini siap-siap jadi pemenang dengan sudah memahami assignment yang Tuhan beri. Dan saya berdoa, assignment yang Tuhan beri itu biasanya Tuhan kasih lewat pemimpin. Kok gak ada yang amin? Kalau di gereja lewat gembala. Kalau di rumah lewat orang tua. Kalau di kantor lewat manajer, lewat CEO. Betul atau betul? Kalau di sekolah lewat guru, lewat kepala sekolah. Dikasih aturan, dikasih mandat, dikasih tugas. Tahun ini deket-deketlah sama gembala saudara. Kenalilah dia. Kalau Pak Anwar bilang, Bapak tolong jadi koordinator kebaktian yang ke-6. Amin. Siap ya. Kalau Pak Anwar datang, Ibu tahun ini kami merayakan Natal, boleh gak jadi ketuanya? Kalau Bapak Gembala kasih tugas, siap-siap berkata iya. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu Gembala memberikan tugas untuk melayani, merintis school, merintis jemaat di kota lain, di pulau lain, jangan takut. Tapi siap-siap berkata yes. Ada sebuah judul khotbah yaitu the power of yes. Ada kuasa ketika kita berkata iya. Karena ketika kita berkata iya kepada panggilan dan tugas Tuhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit surga. Dia akan unlock the door of heaven. Dia akan buka pintu surga dan dia akan curahkan berkat buat orang yang meresponi panggilan dan tugas mandat ilahi. Itu sebabnya saudara, kalau tahun ini saudara belum melakukan banyak hal, minta. Supaya saudaraku ketika Tuhan menyuruh saudara menabur, mengembalikan perpuluhan, taat atau tidak? Amin. Kalau Tuhan suruh saudara mengampuni orang lain, taat atau tidak? Jangan kita takut, jangan kita lari, jangan kita kabur. Kalau Tuhan suruh kita mulai melayani, taat atau tidak? Tuhan memberikan assignment. Dan Tuhan memberikan kita tugas supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang dewasa. Gereja di akhir zaman, gereja yang kuat dan gereja yang akan bertindak. Katakan amin saudara. Yang ketiga saudaraku adalah prinsip yang saya sebut divine collaboration. Divine collaboration. Apa itu? Kerjasama yang ilahi. Bilang sama-sama divine collaboration. Ya, sambil dengar khotbah, sambil belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit ya. Kerjasama ilahi. Ayat ini bilang begini saudara. Dengan perantaraan kami. Apa maksudnya? Jadi Tuhan mau memakai kita menjadi perantara Tuhan. Tuhan mengajak kita, gerejanya, ciptaannya, umatnya untuk bekerja sama dengan dia. Katakan amin. Wow. Prinsip ini adalah prinsip yang luar biasa. Tuhan bisa enggak saudaraku bekerja sendiri? Bisa. Tuhan bisa enggak pakai malaikat? Bisa. Tapi kenapa Tuhan mau pakai saya dan saudara sebagai kawan sekerjanya? Karena Tuhan mau dengan perantaraan kita. Nama Tuhan diperluas, kerajaan Tuhan diperlebar. Ada pengharuman, pengenalan akan Tuhan yang kita beritakan di mana-mana. Mau di Jakarta, di Bekasi, di Kelapa Gading, saudaraku, di Kalimantan, di Sumatera. Tuhan mau pakai gerejanya untuk bekerja sama dengan dia. Statement yang saya katakan ini statement yang indah. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu. Tanpa kita, Tuhan tidak mau. Ulangi sama-sama ya. Tanpa Tuhan, ya, kita tidak mampu. Tanpa kita, Tuhan tidak mau. Bilang sebelah kanan kirinya. Tanpa kita, Tuhan tidak mau. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Itu sebabnya sebuah kerjasama yang ilahi, divine collaboration. Ini indah sekali.
Tuhan bisa pakai malaikat, Tuhan bisa saudaraku ya. Oh saudaraku di angin, di awan-awan, Tuhan tulis bertobat, bisa nggak? Tuhan goncang kebah bumi, lalu Tuhan ngomong dari surga, bertobatlah kau Bekasi. Bisa nggak? Bisa. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan mau menantikan gerejanya untuk bangkit dan jadi pemenang. Amin. Itu sebabnya saudaraku tahun ini siap-siap masuk dalam sebuah kolaborasi. Apa yang dialami Musa sama Yusuf. Ketika dia menerima panggilan, ketika dia menerima kasih karunia Tuhan, dia menerima tugas. Tugasnya Maria apa? Kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan bayi Yesus sang juru selamat. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Kasih dia namanya Yesus. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada Maria. Maria takut atau tidak saudara? Takut ya. Ingat pada zaman itu, kalau wanita saudaraku hamil mengandung di luar nikah, hukumannya apa saudara? Dirajam batu, bukan dirajam bakpao. Kalau dilempar bakpao enak gak saudara? Kita tangkap, kita makan, ya kan? Oh, saudara, ini dirajam batu sampai mati. Tetapi ternyata saudaraku Tuhan menjagai Maria. Ya, dibawa lari pergi saudaraku ke Mesir. Sampai akhirnya dia balik, dia melahirkan bayi Yesus. Ada survei, dia balik, dia lahirkan di Bethlehem. Saudara, semua itu dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Dan ketika Maria berkata di tengah-tengah ketakutannya, aku ini hamba Tuhan. I am your servant, be done unto me according to your will. Jadi padaku seperti yang menjadi kemauanmu dan kehendakmu. Disitulah Maria masuk kepada sebuah divine collaboration. Dia berkata yes dan dia taat. Dia bekerja sama dalam kedaulatan dan rencana Allah. Walaupun dia takut. Walaupun dia khawatir, tapi disitulah dia mengalami perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saudaraku, ketika Musa menerima saudaraku favor, tugas mandat ilahi, dia takut atau tidak? Takut ya. Dia berbantah-bantah sama Tuhan ya. Yang pertama saudaraku dia bilang, siapa aku ini? Selalu. Setiap kita ini punya yang namanya identity crisis. Ya, siapa aku ini? Aku ini gak bisa apa-apa. Lalu dia berdebat lagi yang kedua sama Tuhan. Aku ini berat lidah, aku gak cakap ngomong, betul? Lalu saudaraku dia ngomong lagi sama Tuhan, dia berargumentasi lagi sama Tuhan. Inilah orang saudaraku yang bimoli alias bibir monyong 5 cm. Gak taat sama Tuhan, berbantah-bantah, berargumentasi sama Tuhan. Tapi toh akhirnya Musa taat juga. Amin. Ketika Musa pergi ke Firaun, dia bawa bangsa Israel yang 3 juta itu keluar dari tanah perbudakan. Dia mengalami Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Ada tulah, ada tiang awan, tiang api, ada laut. Tuhan nyatakan dengan perlindungannya. Siap-siap memasuki sebuah kerjasama yang ilahi bersama dengan Tuhan. Karena disitulah engkau akan melihat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Wow. Ketika Nuh saudaraku dia bangun bahtera. Ingat pada zaman itu belum pernah turun hujan. Nuh gak tahu apa itu artinya hujan, artinya banjir, saudaraku air bah, dia gak tahu. Bahkan disuruh bangun saudaraku sebuah bahtera, dia gak tahu apa itu bahtera. Coba kalau hari ini Tuhan menjumpai saudara, lalu Tuhan bilang, bangunlah buat aku sebuah borokokok. Sudah gak ngerti apa itu borokokok. Iya kan? Tetapi saudaraku Tuhan memberikan perintah. Tingginya begini, lebarnya begini, lantainya begini. Wow. Dia masuk dalam sebuah kerjasama yang ilahi. Divine collaboration. Dia dicemooh, orang gila. Dia ditinggalin teman-temannya.
Tetapi justru disitulah dia melihat penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan dia menjadi pemenang. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang menantikan, dia sedang menggoncang, memurnikan gerejanya yaitu saya dan saudara. Supaya kita bangkit dan jadi pemenang. Kita harus masuk dalam sebuah kerjasama yang ilahi bersama dengan dia. Amin. Jadi collaboration itu yang pertama dengan Tuhan, kita taat, kita mau bekerja sama. Yang kedua kita kerjasama dengan sesama kita. Ya, suami istri perlu nggak bekerja sama? Sangat perlu ya. Kalau enggak suami istri ribut terus setiap hari. Suami buka cek setiap hari, istri buka cok. Jadilah cek cok. Ya, ribut terus, cek cok mulu. Wah, suasananya bukan suasana surga. Musinya kan keluargaku adalah surgaku. Amin. Ini malah suasana neraka. Banyak gak yang seperti itu? Banyak di luar sana sini ya. Jemaat GBI di sini gak ngalamin gitu. Karena semuanya mahir bekerja sama. Amin. Disitulah saudaraku karakter kita perlu rendah hati. Kita gak jadi pemarah. Kita gak memaksakan kehendak. Saling mengasihi, saling menundukkan diri. Saling menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita. Amin. Orang tua sama anak-anak perlu gak bekerja sama? Sangat perlu saudara. Anak-anak muda kita sekarang saudaraku banyak yang pahit terluka dengan orang tuanya. Saudara, kami dulu di Sydney mengembalakan banyak anak-anak muda. Sekarang gereja kami sudah shifting banyak keluarga muda. Dulu banyak pelajar mahasiswa yang dikirim belajar di kota Sydney. Kami menangkan, kami muridkan. Ada banyak anak-anak muda yang kepahitan sama orang tuanya. Mereka bilang, Kak Yosafat, papa mama jahat, papa mama usir saya, buang saya, kirim saya ke Australia karena mereka sibuk dengan bisnis. Mereka don't care about my life. Saudara, banyak anak-anak yang kepahitan. Saya bilang, loh kamu bukannya bersyukur bisa kuliah di Sydney, punya pengalaman bagus, tapi papa mama jahat, dia usir, dia buang saya, dia don't care, dia lebih sibuk bisnis. Bayangin saudara. Banyak anak-anak yang pahit sama orang tuanya. Saya ketemu juga banyak orang tua yang datang, orang Jawa bilang ngeresulah, ya, curhat. Dia bilang, aduh anak saya susah diatur Pak Yosafat, berontak, merasa udah pinter, apalagi kuliah di luar negeri, ngomongnya Inggris, saya gak ngerti ngomong Inggris. Waduh susah, sudah bayangin gak ketemu. Apalagi kebanyakan anak-anak yang kuliah ke sana, anak-anak yang manja saudara. Anak-anak papi mami. Satu kali ada satu keluarga datang setelah kami ibadah, nyamperin saya, kenalan. Dia bilang, Pak Yosafat, saya dapat referensi dari pendeta Obaja dari Solo. Saya lagi nganter anak mau kuliah di Sydney. Boleh gak nitip anak saya? Saya sudah hampir ngomong sama dia, maaf saya gak menerima penitipan anak. saya gak buka bisnis penitipan anak. Dia bilang, tolong saya titip anak saya Pak Pendeta. Kenapa saya bilang? Ya ini mau kuliah di sini saya takut. Karena dia anak manja, dia gak ngerti. Selama ini saya gak pernah lepas dia. Oh ya? Iya Pak Yosafat, di rumah ada pembantu 13 orang. Saya bingung, ibu buka restoran atau apa? Ya Pak Yosafat kalau ke Solo mampir yang nginep di rumah kami. Nggak terlalu besar sih tapi ada kolam renang, ada lapangan tenis, juga ada lapangan golf. Hah? Lapangan golf di dalam rumah? Segede apa itu rumahnya? Saudara, orang ini anak-anak model gini ini sudah terbiasa, nyaman. Ya. Dari bangun pagi dia udah teriak, Mbak lapar. Maka pembantu 13 orang dari berbagai macam penjuru datang. Menawarin Indomie, soto, siomay dan lain-lain sebagainya. Anak ini pulang sekolah, dia taruh tasnya, dia lempar sepatunya. Maka pembantu sudah menyiapkan semuanya. Nah tinggal di Australia kan gak begitu. Semuanya gak ada pembantu, gak ada babysitter di sana. Harus ngurus sendiri. Dan saudaraku, orang tua sama anak-anak harus bekerja sama. Anak-anak muda belajar tunduk dan menghormati orang tua. Amin. Orang tua jangan mendominasi, jangan semuanya ngatur. Tapi mengasihi, mendoakan, mempedulikan anak-anak.
Ada sebuah buku bagus. Kalau dulu saudaraku kita selalu pakai 2C. Command and control. Tapi sekarang udah gak bisa. Udah gak zamannya. Sekarang harus trust and inspire. Sebagai orang tua, sebagai gembala, kita harus mendapatkan trust dari anak-anak, dari jemaat. Lalu kita menginspirasi. Trust and inspire. Kalau anakmu trust, percaya sama orang tua. Kalau ngobrol curhat gak dihakimi, selalu dikuatkan, dipuji, diteguhkan. Maka anak-anak aman dan terjadilah kolaborasi. Dan saya percaya anak-anak muda sedang dibangkitkan. Keluarga-keluarga sedang dipulihkan. Kalau saudara bekerja di kantor, karyawan sama bos harus berkolaborasi. Betul? Di gereja gimana? Pendeta, majelis, pemimpin sama jemaat harus bekerja sama enggak? Harus. Makanya saudaraku kalau nggak bisa kerja sama terjadi perpecahan. Itu sebabnya ada raker, rapat gereja. Ada AGM, Annual General Meeting, betul? Setiap komisi, departemen, setiap ibadah, setiap wilayah bekerja sama. Adanya visi gembala, nggak ada visi koordinator. Nggak ada. Seperti Pak Jokowi bilang, adanya visi presiden, nggak ada visi menteri. Amin. Bekerja sama. Loh, hari-hari ini kan orang nggak mau menundukkan diri, maunya nanduk. Tuhan suruh tunduk, kitanya maunya nanduk. Coba lihat sebelah kanan kirinya, masih ada tanduknya enggak? Istri-istri tunduk, nanduk. Ya kan repot saudara. Gereja harus mahir bekerja sama. Di Sydney itu ada 60 gereja Indonesia. Banyak atau enggak Pak? Banyak ya. Bulan Juli lalu saya pelayanan di Amsterdam. Saya tanya sama pemimpin yang nemanin saya. Ada berapa gereja Indonesia di Amsterdam? Dia bilang enggak banyak. Gak lebih dari 10. Saya pernah melayani di kota Perth, paling 12 gereja kira-kira ya. Di Melbourne paling 15-20 gereja. Sydney 60 gereja. Dan kira-kira 6 tahun terakhir ini saya dipercayakan jadi pemimpin dari Forum Gereja Indonesia di kota Sydney. Sekarang dari tahun lalu saya udah lengser. Kalau kumpul kita pendeta setiap bulan, akhir tahun kami ada Natalan pendeta dengan keluarga. Ya, ada Natalan masyarakat Kristiani sekota Sydney. Kalau kumpul saudaraku, kita harus mahir bekerja sama. Kita nggak perlu compare and compete. Ini penyakit zaman sekarang di sosial media. Kita compare, kita compete. Bener nggak saudara? Beberapa tahun lalu saya pulang Indonesia diajak nonton sama seorang sahabat. Judul bioskopnya adalah Cek Toko Sebelah. Ya. Beberapa tahun kemudian saya panggil teman saya, seorang penyanyi rohani datang ke situ melayani di gereja kami. Dia nyanyi sebuah lagu rohani yang lucu, namanya Cek Gereja Sebelah. Saya pikir lucu juga ya, apalagi masa pandemi, kita suka ngecek gereja sebelah, cuma gini-gini doang kan. Pindah gereja, cek gereja itu cuma jari aja. Kita nonton YouTube, kita nonton Instagram, kita banding-bandingin. Nah penyakit zaman sekarang. Karena kebanyakan Instagram, Facebook, YouTube, kita compare and compete. Nah itu, comparison, competition, itu yang bahaya. Kita lupa tugas mandat ilahi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita sibuk lihat orang lain. Lihat di Instagram, waduh teman saya sudah pakai tas Hermes ya. Oh maksudnya tas Hermes gitu kan. Saya kok pakai tas kresek gitu kan. Tas plastik. Teman saya udah foto di Santorini. Aku masih foto di Bekasi-Bekasi aja nih. Teman saya udah pakai sepatu merek ini. Makan di restoran ini. Foto sama jenderal. Foto sama menteri. Foto sama pendeta ini. Aku fotonya sama Pak Simon aja. Kita compare, kita compete. Kita lupa bahwa kasih karunia Allah, tugas Allah, mandat Allah yang sedang menantikan kita untuk bekerja sama masuk dalam rencana Allah. Kita lupa, kita gak kerjakan. Kita pusing, compare, compete, sampai akhirnya kita gak mengenapi rencana Allah. Kan bahaya saudara. Coba bilang sebelah kanan kirinya, gak usah compare, gak usah compete. Ya,
kita taat aja masuk dalam kerjasama yang ilahi. Amin. Semua saling menghargai, semua saling menghormati, semua berfungsi maksimal sesuai dengan kekuatan dan keunikannya masing-masing. Bayangkan kalau tahun ini kita semua bangkit, rise up. Kita semua jadi pemenang, bukan pecundang. Satu hari kita akan berjumpa dengan Yesus. Kita punya dua kemungkinan. Tuhan akan bilang, sabaslah engkau hambaku yang rajin dan setia. Masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Haleluya. Atau kemungkinan yang kedua, Yesus akan bilang gini, engkau hamba yang jahat dan malas, aku gak kenal engkau. Enyah engkau daripadaku, pembuat kejahatan. Waduh, perkataan itu yang seharusnya membuat saya dan saudara bergetar. Kalau kita masih ada kesempatan hidup, mari baik-baik dan sungguh-sungguh bangkit. Tahu, alami kasih karunia Allah. Masuk dalam sebuah tugas dan mandat ilahi. Dalam sebuah kerjasama ilahi. Dan yang terakhir yang saya sebutkan. Ulangi sama-sama. Yang pertama, divine favor. Yang kedua, divine assignment. Yang ketiga, divine collaboration. Yang keempat, divine reward. Anugerah dan berkat-berkat ilahi. Siapa yang mau dapat berkat ilahi? Wah, semuanya mau, angkat tangan ya. Kalau assignment, collaboration mikir-mikir ya. Oh enggak ya. Saudara, divine reward selalu Tuhan sediakan buat orang-orang yang masuk dalam sebuah kolaborasi, kerjasama yang ilahi dengan dia dan dengan sesama. Tahun ini jangan kejar berkat. Ya, kejar Tuhan. Buktinya di hari Sinca pagi-pagi, saudara gak kejar angpau, tapi kejar rencana Allah dan hadirat Allah. Itu luar biasa loh saudara. Ya, bilang sebelah kanan kirinya, saya bangga sama kamu. Ya, oh saudaraku, Tuhan kalau dia bangga dengan saudara. Kalau saya orang tua nih, saya punya 2 anak, saya bangga sama anak-anak saya. Anak saya gak perlu minta-minta, saya sudah siapkan semuanya. Amin. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat saya dan saudara. Dan tahun ini siap-siap ngalamin reward, berkat, terobosan mujizat. Jangan kejar mujizat, kejar kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Dia akan tambah-tambahkan buat saya dan saudara yang mengasihi dia. Siap-siap tahun ini. Siapa yang mau bangkit? Siapa yang mau jadi pemenang? Lambaikan tangan. Haleluya ya. Dan saya berdoa biar kebenaran ini kita alami dan kita hidupi bersama-sama. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur, semakin kamu padaku, takkan